Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat-sahabat pelestari mangrove dan pecinta wisata di kawasan Pantura ya, di Jawa Tengah, khususnya di Desa Mulyorejo, Jeruk dan Kandang Panjang ini di wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan. Ini menarik beberapa konsep bagaimana merencanakan ke depan menyusun satu segitiga emas mangrove lestari ya, kita hubungkan. Yuk, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kawasan pemukiman pasca gempa di Jogja 2006 sampai 2010. Kebetulan yang ditangani di Kota Gede itu banyak aspek heritage-nya, warisan budaya kayak rumah-rumah joglo, rumah-rumah kampung yang harus dilestarikan kembali, kami olah menjadi bank dan yang berfungsi kembali untuk wisata. Artinya apa? Pengalaman di lapangan juga memberi pengalaman baru, pembelajaran baru tentang bagaimana mendorong masyarakat berpartisipasi di dalam membangun dirinya sendiri. Jadi waktu itu kami beri kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan sendiri tentang master plan itu. Kemudian tadi Pak Ipung memamerkan bahwa ada kaos desa wisata. Sebetulnya yang merasa bangga itu saya, Pak Ipung. Karena saya yang mempersiapkan raperda pemberdayaan desa wisata bersama dengan DPRD Provinsi Jateng. Artinya bahwa sekarang sudah manfaatnya dari 2017-18 ya, diperdakan kan tahun 2020 kalau saya. Sehingga ini memberi manfaat. Ternyata pemberdayaan masyarakatnya bergulir. Dan buktinya ada di Pekalongan, di Jatisari dan Mulyorejo, Kandang Panjang, Jeruk Sari. Ya, saya terima kasih pada ibu bapak sekalian, pada komunitas pelestari kawasan mangrove. Tapi ada tugas yang diberikan oleh Bu Retno bahwa ini karena biasa jadi guru ya di kampus, maka kami harus melakukan referensinya ke pustaka. Jadi ada pemahaman bahwa tadi dijelaskan juga oleh Pak Ipung bahwa sebuah kegiatan ekoturisme itu harus melibatkan satu kegiatan wisata yang memperhatikan pada keberlanjutan baik itu transportasi maupun area-area alami. Ya, termasuk melestarikan lingkungannya itu sendiri, sehingga demikian bisa mengimprove untuk penguatan pemberdayaan masyarakat. Maaf ini ibu bapak sambil sinau bahasa Inggris dulu ya, 2 menit. Ya, jadi ini pernah diterbitkan juga oleh International Ecotourism Society ya, yaitu tentang tadi bagaimana merespon tentang perjalanan kepariwisataan tentang area alami dan melakukan pelestarian terhadap lingkungan. Jadi nanti tadi oleh Pak Ipung dijelaskan bahwa keberlanjutan satu lingkungan kawasan wisata ekoturisme ini harus kita sistem ya, keberlanjutannya menuju ke penguatan kepada masyarakat lokal. Tentunya tadi ada soal pendidikan yang baik. Jadi saya sedang sekali ketika di Jeruk Sari harus belajar terus. Di Jeruk Sari ada sekolah mangrove, ini patut diapresiasi. Mulyorejo Pak. Padahal udah naik perahu ya Pak. Pak Rektornya adil. Oh ya siap. Saya banyak belajar dengan Pak Rektor bagaimana memproses perencanaan master plan itu dari komunitas. Jadi sebetulnya tadi Pak Ipung menjelaskan bahwa kita flashback ya, sejarah
ekoturism sendiri ini berkembang tahun 70-an, kemudian tahun 80-an ini ada beberapa pecinta lingkungan dan ahli-ahli pariwisata mencoba merumuskan seperti apa toh ekoturism itu. Dan ekowisata ini adalah satu tadi ya, oleh Pak Ibu, bagaimana menjaga keaslian dan kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sejahtera, silakan protes pada Pak Hasan. Ya Pak. Siap. Jadi menggambarkan tentang kegiatan wisata di alam bebas ya. Jadi alam bebasnya bisa terbuka dan sebagainya. Dan di Indonesia sudah muncul pemahaman yang lebih spesifik ya, bahwa ekowisata itu merupakan ekoturisme ya, sebagai kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Jadi wawasan lingkungan ini menjadi penting, mempertahankan lingkungan keaslian dan pelestarian ini. Jadi memperlihatkan bahwa ekoturisme itu mengutamakan pada aspek konservasi alam, tadi pemberdayaan sosial budaya, tentang ekonomi masyarakat lokal, tentang aspek pembelajaran dan pendidikan. Jadi edukasi penting. Jadi ini di Permendagri 33 tahun 2009 dijelaskan bahwa ini ada beberapa wisata yang terkait dengan ekoturisme, yaitu wisata pemandangan, wisata petualangan, wisata kebudayaan dan sejarah. Dan saya melihat di Sari Jurnasri komunitasnya ya, betul ya Pak? Ya betul. Ya, jadi wisata ini juga terkait dengan wisata panorama. Jadi hanya menikmati pemandangan saja ini menjadi kegiatan yang menarik ya, melihat bagaimana keanekaragaman flora, faunanya, kemudian pada perkebunan. Tadi kita diskusi dengan Bu Retno, kami akan mencari perkebunan yang ke depan itu. Kira-kira perkebunan apa yang bisa diangkat menjadi ekoturisme? Ya Bu, di mana Bu? Pekalongan ke arah selatan ya? Oh, Baikung ya. Ya, jadi termasuk ternyata di heritage itu juga bagian dari ekoturisme. Ya, melihat bangunan kuno bersejarah, tempat-tempat candi dan sebagainya. Ini juga waktu kami menjadi tim penyusul Raperda juga memperhatikan aspek heritage-nya ini harus diperhatikan menjadi aspek sejarah dan kebudayaan. Nah, kemarin saya tanya Pak Rektornya itu ya di sekolah mangrove, ada nggak budaya yang menjadi spesifik selain kegiatan nyadran, kemudian melaut itu pelabuhan, ada ya? Itu menjadi bagian dari dikemas sedekah laut dan sebagainya, menjadi kemas bagian dari sekolah edukasinya mangrove. Jadi tidak hanya soal nature alam, tetapi kebudayaannya yang melekat. Tadi tradisi untuk mengawinkan kepiting itu seperti apa? Jadi perlu belajar juga gitu ya Pak Rektor ya. Nah ini saya mimpi ya, mimpi bahwa ke depan ya dalam waktu dekat ya Bu Retno ya, kita sudah punya master plan menggabungkan 2 desa dan 1 kelurahan tadi untuk membuat sebuah master plan ekoturisme tadi di pesisir pantai utara Jawa. Meskipun targetnya kali ini baru 3 desa dan 2 desa dan 1 kelurahan. Kedepan kami akan memetakan dari Batang dulu ya, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes. Jadi satu rangkaian dari nanti 3 wilayah desa dan 1 kelurahan ini akan dirangkaikan sampai Brebes, betul ya? Jadi nanti dikoneksikan, dihubungkan
satu pantai utara Jawa Tengah ini menjadi daerah tujuan wisata turisme. Ini cita-citanya. Nah, semalam saya mimpi bangun tahajud, 2:30 saya membuat ini. Nah, jadi sebetulnya master plan itu apa tahu? Gitu. Saya bangun langsung ketik, sehingga tenggorokan saya sakit. Hari ini dengan sehat, paling etis. Jadi pada prinsipnya master plan itu sebuah dokumen perencanaan tata ruang. Artinya ini skalanya skala planning, urban planning juga bisa, perencanaan wilayah tata ruang kota juga bisa, untuk mengatur di mana letak-letak fasilitas umum dan sosial direncanakan, kemudian sesuai dengan fungsi lahannya. Kalau kawasan pesisir ya nanti lahannya kita lihat apakah ada pemukiman nelayan, ada terumbu karang dan sebagainya, sehingga juga harus melihat ke depan. Ini di ilmu arsitektur diajarkan bahwa untuk menyusun master plan itu bisa 5-10 tahun bahkan sampai 20 tahun. Jadi seringkali disebut sebagai rencana induk. Ya, rencana induk itu kedepannya seperti apa, sehingga menjadi pembangunan kawasan yang terintegrasi, terpadu dengan potensi di wilayah masing-masing, antara Pekalongan, Bakang, Pemalang, Tegal, Brebes itu juga nanti memiliki karakteristik dan potensi sendiri-sendiri. Aja ngapak-ngapak aja lalai karo kancane dewek ya. Aku wong Tegal. Jadi di dalam proses ini, Ibu Bapak sekalian, apa yang dilakukan hari ini adalah langkah yang pertama, yaitu mempersiapkan di dalam koordinasi, melakukan fokus group diskusi, ya, diskusi kelompok dengan komunitas, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk melakukan pemahaman bersama. Jadi dalam hal ini persiapan ini merupakan tahap yang awal perlu dilakukan untuk mencari kesepakatan dan kesepahaman. Baru kemarin kita melakukan observasi ke Pulau Jomblo, Cemara. Saya mengatakan lebih populer dengan istilah Pulau Cinta kok ya? Pulau Cinta sudah banyak. Bukit Cinta sudah banyak. Bukit Cinta sudah banyak di Salatiga banyak, tapi jomblo belum ada ya. Bisa mencari jodoh di situ. Ya. Nah nanti setelah ini saya bersama Bu Retno, Mas Ebri dan Mas Amri itu akan merencanakan seperti apa sebetulnya untuk pengembangan ekowisata turisme ini di Pekalongan itu. Baru nanti masuk ke soal detail engineering design. Ini satu gambar detailnya konstruksi. Untuk arsitektur, sipil, mekanikal dan listriknya itu seperti apa itu digarap di tahap DED. Nah, baru diimplementasikan. Lalu di dalam tahapan-tahapan itu kita perlu melakukan monitoring, mungkin sampai ke evaluasi apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi. Itu semua dievaluasi di tahap monitor. Jadi ini merupakan satu tahapan keseluruhan dari rencana itu master plan. Ya ini mimpi tadi malam itu. Jadi Jeruk Sari ya betul. Jeruk Sari, Mulyorejo, Kandang Panjang. Ya 3 ini cita-citanya dalam perencanaan wilayah tata ruang itu bisa dihubungkan secara imajiner maupun aksesibilitas pencapaian, jalur, jalan, pedestrian, atau kalau di kota gede kami istilahnya penelusuran jejak heritage-nya seperti apa. Ini akan menarik ketika kita dari Jeruk Sari menuju ke Kandang Panjang, jalur-jalur apa yang
bisa kita nikmati objek-objek apa yang ada di situ menjadi atraksi wisata yang menarik. Entah itu bersampah, naik motor trail maupun odong-odong dan sebagainya, atau gojek-gojek itu kan bisa menghasilkan pendorongnya ekonomi masyarakat. Ya, dan ini nanti secara skematik kita bisa membuat impian tadi ya. Ini keliru tuh, bukan desa Jatisari tapi Jeruk Sari ya. Lalu terus maaf. Kira apa yang sesuai dengan yang punya rejo ini yang punya harus kadang-kadang ya, ketika desa tadi terhubung dalam segitiga mangrove lestari ya, istilahnya Bu Lestari, Bu Retno ya, Pak Hasan, kita namakan segitiga mangrove lestari. Jadi di ketiga desa itu ada senternya, ada pusatnya untuk mempersatukan kegiatan apa yang sesuai. Jadi menurut Pak Ipung kan perlu ada pusat informasi turisme ya, TIC, di mana-mana pun, di Singapura, di Malaysia dan di tempat lain ada pasti TIC itu memberikan informasi gambaran keseluruhan tentang 3 wilayah ini ya. Lalu saya usul kemarin kan observasi itu di desa Jeruk Sari, apakah cocok untuk area mancing, apakah cocok untuk wisata perahu, apakah cocok untuk Bukit Jomblo, Bukit Cinta tadi. Kemudian usulnya Pak Hasan ada laguna, ada danau yang dikelilingi pohon cemara itu. Kemudian rekreasi air di laguna itu, di danau bisa kita fasilitasi untuk rekreasi air, becak air, apapun gazebo apung, kemudian ada pasar ikan dan sebagainya. Jadi nanti kami detailkan juga di sana kan butuh toilet. Nanti toilet itu WC umum yang apung. Ya, kira-kira kalau desa apung, sakitnya di mana Pak? Ya di air, di dalam air. Kita buatkan WC apungnya itu. Langsung pulang jadi makan ikan. Jadi nanti ada resto di situ ya, silakan menikmati proses. Kemudian di desa Mulyorejo itu, apakah tadi sudah sepakat ya Pak Rektor, ada sekolah mangrove, wisata mangrove, kemudian kemarin usulan yang menarik ada mangrove labirin. Dulu zamannya di Prancis, Renaissance itu ada taman disebut taman labirin, jadi masuk ke sana kesasar, duduk di sana. Jadi nanti Pak Rektor itu membuat mangrove-nya labirin itu kemana-mana, nyasar. Ini sebuah teka-teki yang menarik ya. Jalan tuh di numpak kapal perahu yang mundur naik belok kali. Ya, labirin mangrove. Kemudian mungkin ya Pak, kemarin ada bantuan juga dari Pak Hasan tentang kebun risetnya mangrove. Jadi tidak hanya menanam tetapi melakukan penelitian kira-kira jenis apa yang sesuai untuk diolah menjadi kopi, diolah menjadi jelly, bisa diolah menjadi permen, kemudian dikembangkan, disaling kawinkan dan sebagainya. Itu butuh ada tempat riset Pak Rektor. Nanti risetnya bisa manggil Bu Retno lagi. Ya kalau rindu dengan Bu Retno manggil aja risetnya mangrove. Dan susur mangrove-nya itu dengan perahu tadi. Dan kemarin desain master plan-nya yang disusun Pak Rektor dan kawan-kawan itu ada gantung pandang kan. Jadi saya menyampaikan bahwa untuk menuju ke kawasan wisata itu yang pertama adalah membangun pengalaman tentang ruangnya sendiri. Jadi begitu masuk jangan disuguhi yang menarik dulu. Jadi pengalaman perjalanan dulu masuk ke gang-gang, ke lorong-lorong, nanti endingnya klimaksnya ada di menara. Ya seperti Mas Agri ceritakan kayak orang pacaran itu. Jadi
saling taruh dulu, baru menciumnya di akhir. Ini akan menarik ya Pak Rektor ya. Nah ini Mas Jangkrik ya, Mas Jangkrik ya. Saya hafalnya dengan Mas Jangkrik. Di kandang panjangan kira-kira Kandang panjang. kandang panjang. Wah, kandang panjang. Ya, sorry. Tulisannya benar ya, kandang panjang. Itu kemarin waktu kita observasi ke sana ada pacuan burung dara itu. Benar ya? Itu kan jadi atraksi menarik. Nanti di Aceh itu ada taman burung dara itu. Yang datang itu daerah-daerah manis. Karena terpancing si dulu ini terpancing bahwa oh nanti ada pacu daerah bisa dipacu. Ternyata gabur dulu. Kemudian nanti menyusuri mungkin dari kota itu kan kandang panjang menjadi akses yang mudah gitu ya. Nanti mulai haltenya dermaga Kaprau itu ada di kandang panjang. Jadi nanti bisa menjadi area wisata perahu. Kemudian mangrove parknya itu kita akuisisi aja Pak Mas Jangkrik. Kita rebut dari pemerintah kota, kita kelola sendiri menjadi area yang menarik gitu ya. Dengan proposal yang kita bantu nanti. Kira-kira saya air. Kemudian kemarin Mas Jangkrik usul ada tambah ikan perahu, ikan kerapu ya. Sambil naik perahu. Siap ya? Ya, oke.